penilaian harian. Dia bisa dibantu. Sampai sekarang kan aku ada lihat live-nya gitu kan. Oke, siap. Aku dulu kan kerja di Kamboja, sebelumnya aku admin judi online. Sebelum Kamboja booming itu aku admin judi online di Jakarta. Oh, oke. Yang di mana? Yang Di- awalnya P, bener nggak awalnya P? Bener, judi online yang awalnya di P? Iya, di Oke. P, terus di apartemen. Di salah satu apartemen? Ya, di salah satu apartemen lah. Oke, Oke, saya tahu itu. Terus? Aku dulu sebagai gaji para kreator, terus cari-cari influencer buat promosi akun-akun judi online kita. Kan kita itu pegang waktu itu ada 5 situs. Oke. Terus? Nah, terus setelah itu ada kasusnya inisial Pak S ya kan. Terus itu susah semua ditanggapin kan, lalu kita pindah ke Kamboja. Oh, yang di P itu sekarang udah pindah? Di P itu sebenarnya ada banyak situs, Miss, banyak bos di sana. Itu beda-beda perusahaan. Oh, beda perusahaan. Terus? Beda perusahaan. Cuma aku waktu di P itu nggak pernah adanya penangkapan, tuh nggak pernah. Itu aman ya dari situ ya? situs lain itu. Terus? Lalu kita pindah disebar di bagian Filipina sama di bagian Kamboja. Waktu di Kamboja itu sebenarnya aku juga bingung ya. Yang diberitakan sekarang Kamboja itu ya kalau setauku waktu aku di sana sih dijaga sama polisi sendiri. Jadi sebenarnya tuh kita ada polisi masing-masing komplek, itu ada polisinya gitu. Jadi orang luar tuh nggak bisa masuk di komplek gitu. Ada scam, ada judi online, aduh macam-macam. Iya, termasuk wanita-wanita penghibur. Betul, itu ada. Itu ada. Dan kita pun di sana benar-benar disediakan fasilitas. Kalau untuk penyetruman atau semacamnya itu selama aku di sana belum ada sih. Kalau ada yang bunuh diri itu memang ada di sana. Waktu itu orang Indo cuma nggak terekspos ya. Jadi aku juga kurang tahu, setelah itu langsung dijaga sama polisi yang di wilayah situ. Oke, posisimu sekarang ada di mana nih? Posisimu saat ini ada di mana? Kalau aku sekarang dari Kamboja. Kamu di Kamboja? Enggak, udah lepas dari itu. Soalnya nomor HP-mu bukan Kamboja. Aku di Amerika sekarang. Oke, berapa tahun yang lalu? 3-4 tahun yang lalu kamu ada di Kamboja? 2 tahun yang lalu aku di Kamboja waktu itu. Oke. Saya kasih tahu kamu, sebenarnya informasi tentang Kamboja 3-4 tahun yang lalu saya dan Mas Uya sudah memberitakan ini. Tetapi tidak sevulgar hari ini. Karena mereka korbannya tidak berani speak up. Kalau yang dulu itu nggak berani speak up. Saya pernah 2 tahun yang lalu anak Lampung meninggal dunia, nggak bisa dipulangkan karena biayanya cukup mahal. Saya memberikan uang takziah kepada keluarganya sebesar 10 juta. Itu sebenarnya udah saya berhenti, nggak mau nolong orang, dan siapapun yang menelpon saya berbicara tentang Kamboja saya stop. Saya memang nggak mau membahas lagi. Dan di KBRI Kamboja sendiri sebenarnya udah males sih ngurusin kayak gitu saking banyaknya. Betul. Teman-temanku pun nggak keurus. Yang sempet kan ada demo tuh orang Indonesia yang kerja di judi online di tempat waktu itu demo karena gajinya nggak sesuai. Terus keluar semua, paspor ambil, yang sebagian ada yang dibawa lari sama situs lain. Betul. Dipaksa gitu, Miss, dimasukin ke mobil, dipaksa gitu untuk kerja di sana dengan gaji sekian. Sampai sekarang ada juga yang belum balik gitu.
Kalau dia belum balik masih sehat nggak apa-apa ya, tapi karena sekarang ini korban lebih berani speak up ya, karena itu kekejaman itu terasa sekali. Kalau 3-4 tahun yang lalu kan nggak, mereka aja tidak berani nelpon saya secara terang-terangan, mereka nggak berani. Jadi mereka nelpon itu memang saya melindungi, saya sendiri nggak up. Akhirnya saya sama Mas Uya memulangkan beberapa orang. Yang jadi masalah itu mereka berangkat lagi, itu yang saya kecewa. Tahu nggak, setelah mereka berangkat lagi, dia bener-bener yang disetrum itu. Awalnya dia nggak disetrum, dia minta tolong sama kita pulangin, tetapi masih berangkat sendiri. Kalau di judulnya, karena judul itu kan sah kan di negara tersebut, itu masih nggak ada masalahnya. Kalau judul, yang jadi masalah kan di scam. Iya. Iya kan? Bener nggak? Saya ngomong ini bener nggak? Iya. Nah, di scam itu memiliki target. Dan mereka itu sangat senang sekali lihat orang menderita, nangis. Saat di sana kan kalian nggak pakai baju rapi kan? Pakai kaos kotang, yang penting masih bisa ngetik, yang penting bisa ini, itu di scam kan? Betul. Iya kan? Bener kan? Walaupun kamu sakit. Scam itu Gimana? Kalau boleh jujur, adikku kemarin tuh di scam. Sekarang udah aku suruh pulang ya. Udah pulang dia tuh. Perlu nebus nggak adikmu di scam? Kalau aku kan kenal sama bosnya yang scam. Waktu itu dia orang Indo tapi Cina dia. Iya, orang Indo kan? Iya, dia bagian translator juga untuk bahasa Cinanya kan. Jadi dia yang dipercayai dari dulu sampai sekarang buat ngambil orang dari Indonesia. Dan tentunya orang translator ini kalau dapat uang, dan mereka nggak peduli orang itu disiksa atau enggak. Iya. Gimana ya, susah juga misal kita cari orang langsung ke tempatnya, yang di tempatku itu polisi masuk aja susah. Nggak bisa kan, mereka ada portal. Susah. Iya, ada portal. Gini loh, sebenarnya dari 3-4 tahun yang lalu kita udah tahu situasi di sana. Tapi kan orang-orang yang jadi korban nggak speak up. Mereka takut karena mereka, gini loh, banyak orang yang bilang lawan aja Kamboja. Masa sih 10 orang nggak berani lawan? Mereka nggak tahu, manggilnya satu-satu, disiksanya satu-satu di depan orang banyak. Bener nggak sih? Kalau itu aku nggak berani ngomong ya. Karena gini loh, kita dulu dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang. Sekarang yang jajah itu Londo Ireng, orang kita sendiri. Betul. Kita nggak akan bisa berkembang. Basic kita aja udah diteror oleh Londo Ireng. Dan mereka nggak peduli betapa sakitnya, betapa menderitanya. Saya sudah dapat informasi ini sudah lama, tapi saya itu sopo. Bener gak sih? Kayak kamu ya, kamu laporan, malah kamu yang ditangkap. Bener gak sih? Iya, benar. Pencemaran nama baik. Iya. Yang menjajah kita bukan orang lain, tapi yang menjajah kita adalah orang kita sendiri, saudara kita sendiri. Itu yang membuat saya sedih hari ini. Kalau yang booming itu sekarang tuh di bagian mana Kambojanya, Miss? Sebenarnya Myanmar kemarin kan yang dipulangkan kebanyakan dari Myanmar karena terjadinya gempa tadi. Jadi sama aja, semuanya booming. Kenapa sih? Ada juga itu ya, Buffet itu kan. Aku dulu di Buffet, Miss, perbatasan Vietnam sama Kamboja itu. Enggak segitu, enggak. Orang Indonesia di sana. Segitu enggak. Bayu, ya udah, yang itu wes. Berapa jam itu? Berapa jam? Sebentar ya Mas ya, soalnya anak saya telepon sebentar. Iya.
Lah kenapa baru jam 11.30? Ya cari tempat lain dong, kan nggak harus di situ. Nggak usah deh, kalau di situ nggak usah. Ngapain harus di situ? Orangnya sudah ada di situ kok malah mulainya jam 11.30? Kan ya lucu toh.